Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan video kedua ini sambilnya dengerin ayam berkokok. Oke. Tadi kita udah bahas tentang start di video sebelumnya. Jadi kepotong buat sahur, jadi kita lanjutkan saja di video kedua kali ini. Di video kedua ini kita akan membahas queue. Nah, apa itu queue? Queue merupakan atau bisa dibilang queue adalah antrian. Nah, queue itu memiliki sifat yang berbeda dengan start. Queue memiliki sifat FIFO yang artinya berarti first in first out, yang artinya dia data yang masuk pertama dia akan keluar pertama. Oke, kalau untuk kasus di keseharian kita, queue sendiri bisa kita temukan di saat kita sedang melakukan antri ketika kita membeli bensin misalnya. Ketika kita ingin mengisi bensin, kita datang terus ikut antri. Nah, siapa yang datang duluan dia akan diisi terlebih dahulu, terus kemudian langsung keluar dari antrian. Nah, kurang lebih seperti itulah pengertian dari contoh dari queue sendiri. Oke, queue itu ada dua istilah di dalam queue. Nah, istilah yang pertama itu di queue ada yang namanya depan atau front, dan ada juga yang namanya belakang atau rear. Nah, di start itu dia kan cuma ada satu top aja, yang top itu data maksimal yang dekat dengan atau data maksimal yang dekat dengan input maupun output atau keluar masuknya data. Nah, kalau untuk queue sendiri itu seperti ini, ada dua, yaitu ada masuk sendiri, ada keluar sendiri. Nah, masuk sendiri ini biasa disebut dengan NQ, dan untuk keluar biasa disebut dengan DQ. Nah, ini dia. Antrian queue merupakan data yang penambahan elemen masuk antrian hanya bisa dilakukan pada satu ujung titik belakang. Ini dia NQ atau disebut dengan NQ. Ini untuk masuk, sedangkan DQ untuk keluarnya. Untuk operasinya sendiri ada inisialisasi, ada NQ dan DQ. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, DQ itu untuk mengambil atau menghapus sebuah elemen dari queue, sedangkan NQ atau NQ ini sama aja. NQ sama NQ sama aja, dia untuk menginsert atau memasukkan sebuah data atau ke elemen baru ke dalam queue. Nah, untuk operasinya ada sys. Untuk mendapatkan elemen queue di sini biasa atau bisa kita analogikan, dia adalah maksimal datanya yang dapat dimasukkan, dan di sini ada empty itu untuk memeriksa apakah untuk mengetahui apakah queue itu kosong atau tidak, dan di sini ada full untuk mengetahui queue itu penuh atau tidak. Oke, itu saja teorinya. Langsung aja kita masuk ke
programnya. Ini dia programnya. Oke, programnya lumayan panjang dan kurang lebih sama kayak Stack. Oke, langsung aja kita jelasin. Di sini kita bikin headernya, kemudian kita bikin define. Fungsinya untuk membatasi atau batasan data maksimal yang dapat dimasukkan ke dalam queue. Itu ada 8 data. Nah, di sini kita bikin struct-nya, struct queue dengan variabelnya f, r, arr. Nah, di sini f ini sebagai front, r ini sebagai rear. Nah, di sini kita bikin juga struct queue-nya, kemudian kita bikin new queue untuk menyimpan datanya. Kalau dianalogikan dia seperti lemarinya. Kalau dianalogikan lemari, mungkin dia seperti lemari dan array ini adalah datanya. Ini adalah maksimal penyimpanannya. Nah, selanjutnya kita bikin yang namanya fungsi boolean dengan variabel isFull. Nah, di sini berfungsi untuk mengecek apakah apakah queue itu ada yang udah penuh atau belum. Nah, seandainya dia belum penuh, maka dia akan kita bisa masukkan data ke dalam queue. Emang di sini nggak ada if, tapi untuk if-nya bakal dipakai di sini. Oke. Nah, oke. Jadi itu untuk isFull. Nah, selanjutnya ada isEmpty. isEmpty ini untuk memeriksa apakah ada datanya di dalam queue. Tidak seperti ini, tidak seperti isFull, dia bisa dia memeriksa apakah ada datanya kemudian bisa memasukkan. Dia isEmpty tidak seperti itu. Nanti kita bakal jelaskan lebih lanjut. Ikut. Nah, selanjutnya kita bikin fungsi void. Di sini kita bikin void dengan nama variabelnya cetak, dengan nama kelasnya cetak. Nah, kita bikin percabangan if di sini, kemudian dengan seandainya kondisi isEmpty ini terpenuhi, maka data antrian kosong. Berarti di dalam data itu, di dalam queue tidak ada datanya. Nah, jika tidak sesuai, maka dia akan mengeluarkan data antrian diikuti dengan data yang ada di dalam queue. Kita menggunakan perulangan di sini, dan di sini untuk menampilkannya sedikit berbeda ya, karena di sini kita menggunakan overloading. Nah, untuk overloading sendiri mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya atau di lain waktu. Nah, yang jelas overloading ini merupakan bagian dari Object Oriented Programming atau OOP, dan untuk operator yang menunjukkan overloading ini adalah ini contohnya. Dan tanda tanya ini adalah tanda atau operator yang tidak bisa di overloading. Oke, selanjutnya kita bikin kelas enqueue-nya.
Di sini kita panggil isFull yang di atas ini, kita panggil di sini sebagai kondisi. Terus seandainya kondisinya sesuai, maka antrian telah penuh, dan jika tidak sesuai maka akan menampilkan data yang di sini. Oke, cukup jelas. Jadi di sini ada new QR di sini untuk menampilkan datanya, bukan menampilkan tapi di sini menginput data, dan di sini menambahkan datanya ke dalam queue. Fungsi untuk menambahkan data ke dalam queue. Nah, ini saya komen karena saya rasa ini enggak terlalu penting untuk diletakkan di sini, karena saya udah meletakkannya di sini. Dan ini juga saya rasa enggak perlu. Dan selanjutnya kita bikin fungsi di queue-nya. Untuk fungsi di queue-nya kita menggunakan isEmpty karena kita ingin tahu apakah di dalam queue itu ada datanya. Nah, ekspresinya dan kondisinya seperti ini. Percobaan if dengan kondisi isEmpty, seandainya dia kondisinya sesuai, maka dia akan kosong, karena kalau tidak sesuai dia akan mengambil data, berarti dia ada data yang diambil. Kalau tidak sesuai maka dia artinya tidak ada data yang diambil, karena tidak ada datanya di dalam queue. Oke, cukup jelas. Di sini kita membuat perulangannya sama seperti yang void and queue. Jadi kita langsung saja ke ke fungsi inmain-nya. Nah, di sini kita memerlukan fungsi inmain seperti stack. Nah, fungsinya untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di atasnya. Jadi kalau tidak ada fungsi inmain, maka fungsi-fungsi di atasnya itu tidak berfungsi atau tidak saat dijalankan program itu tidak dapat menampilkan apapun. Nah, langsung saja di sini kita bikin fungsi inmain dengan dan kita membuat juga fungsi variabel choose dengan tipe data integer. Di sini kita menggunakan perulangan do. Nah, menggunakan perulangan do, dan bisa dilihat di sini kita juga menggunakan switch case. Kalau di stack tadi kita menggunakan, kalau kita di stack video sebelumnya kita sudah sedikit berbeda, karena di stack kita menggunakan percambangan if else if. Di sini kita menggunakan menggunakan switch. Nah, kita pertama membuat menunya, terus kita buat switch case di sini. Nah, switch case, switch choose case 1, dan kita memilih satu, maka kita akan menjalankan program ini, fungsi yang ini. Seandainya kita memilih menu nomor 1. Nah, jika kita memilih menu nomor 2, maka kita akan menjalankan program fungsi yang ini, void empty queue. Di sini kita panggil juga. Seandainya kita memilih case ketiga atau menu ketiga, sama saja
kita akan memanggil fungsi yang di sini, void cetak. Dan di sini ada kesalahan. Di sini kita hapus saja. Dan ini kita gitu. Kenapa saya hapus? Karena setelah saya coba ada error di case keempat. Jadi kita coba seperti ini saja, karena untuk mempersingkat waktu juga. Jadi seperti itu. Di setiap case kita tutup dengan break, dan jika pilihan sudah tidak ada, kita tutup dengan default dengan menu yang Anda pilih tidak ada. Jika kita memilih selain dari angka yang ada di sini. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Langsung saja kita coba programnya. Sekarang kita tunggu sebentar. Media outputnya, dan kita coba, kita pilih nomor 1, kita coba masukkan 16, kita coba pilih lagi 1, kita coba masukkan 20. Nah, udah kita masukkan 2 data, coba kita cetak, kita coba lihat datanya. Nah, bisa dilihat ini datanya ada 16, kita masukkan 16 di pertama, ada 20, kita masukkan data 20 di kedua. Nah, kita udah mempunyai data 2. Kita coba di queue, kita coba ambil satu data di antara 2 data ini. Tapi yang menu 2 kita ambil, mengambil data 16. Nah, karena sifat dari queue ini dia FIFO, first in first out, maka yang diambil adalah angka 16 karena 16 pertama kali kita masukkan, atau angka data 16 adalah data pertama yang kita masukkan. Nah, sudah selesai, kita coba cetak. Data tinggal 20, berarti data yang ada di queue itu tinggal 20. Langsung saja kita coba exit, kita 4. Menu yang Anda pilih tidak sesuai. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini tidak sesuai, mungkin akan saya perbaiki, atau bisa teman-teman perbaiki di sini. Seperti itu untuk contoh program dan penjelasan tentang queue. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini aja untuk video terkait pembahasan tentang queue. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.